Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Selamat malam kepada Pak dosen, Pak dosen pengampu mata kuliah simulasi bisnis internasional, Bapak Darka. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dede Imam Ali Dastin. Saya dari Prodi S1 Manajemen dari kampus Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang Bapak berikan, tugas UAS ya, yang Bapak berikan kepada saya untuk dipresentasikan mengenai contoh perusahaan multinasional dengan poin yang pertama yaitu pemasaran dan strateginya serta penawaran investasi dan resiko yang dihadapi serta solusinya. Baik, untuk langsung ke materi yang akan saya bahas yaitu contoh perusahaan Unilever. Perusahaan Unilever sendiri bergerak di bidang perusahaan makanan, minuman, pembersih, dan produk perawatan pribadi. Perusahaan Unilever sendiri berdiri pada tahun 1929 serta beroperasi di lebih dari 190 negara pada saat ini. Dari segi pemasaran dan strategi perusahaan Unilever, segmentasi pasar dengan poin membidik berbagai segmen berdasarkan demografi, geografi, serta psikografi. Dari strategi produk, diversifikasi produk untuk berbagai kebutuhan konsumen, promosi dan iklan. Dari segi promosi dan iklan sendiri, Unilever sendiri yaitu sudah tidak asing lagi ya, terutama di setiap iklan di Indonesia sudah pasti ada produk Unilever yang diiklankan. Serta dari distribusi sendiri, kebetulan pengalaman saya sebagai distributor ya, selaku karyawan di salah satu perusahaan distributor kompetitornya Unilever. Saya pernah bertemu dengan bagian tim pengiriman kompetitor dari Unilever, sebut saja perusahaan O dan T inisialnya. Dari situ saya bertanya kepada driver tersebut. Sedikit pertanyaan saya yaitu mengenai distribusinya sendiri, dari mulai produksi sampai dengan distribusi itu dihandle semuanya oleh Unilever tanpa pihak lain. Namun perusahaannya ini hanya saja dibedakan dari perusahaan atau manajemennya sendiri. Dari segi penawaran investasi PT Unilever, penawaran saham, Unilever terdaftar di bursa saham di London, Amsterdam, dan New York. Dari investasi dalam R&D, anggaran besar untuk penelitian dan pengembangan produk baru. Ini mencakup strategi produk baru sendiri, yaitu bagaimana perusahaan ini mencari market yang diminati serta serta yang hobi dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya saja kan beda-beda ya di setiap wilayah gitu kan. Serta ekspansi pasar dan akuisisi kemitraan. Akuisisi kemitraan sendiri, Unilever pernah mengakuisisi merek Buah Vita dari PT Ultra Jaya ya. Sebelumnya kan Buah Vita sendiri itu diproduksi oleh PT Ultra Jaya, namun selanjutnya diakuisisi oleh PT Unilever.
Dari risiko yang dihadapi, risiko pasar, fluktuasi permintaan konsumen, persaingan yang ketat, risiko keuangan, fluktuasi nilai tukar mata uang, ketidakpastian ekonomi global, risiko regulasi, serta perubahan kebijakan pemerintah. Dan solusi menghadapi risiko sendiri di PT Unilever yaitu diversifikasi portofolio, dalam artian mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau produk. Jadi artinya Unilever sendiri tidak hanya fokus di satu produk, tapi banyak produknya yaitu yang memenuhi kebutuhan pasar. Manajemen risiko keuangan, lindung nilai terhadap fluktuasi mata uang, kepatuhan dan adaptasi, inovasi berkelanjutan. Nah, ini sangat disorot ya untuk perusahaan industri makanan atau body care gitu ya. Inovasi berkelanjutan ini tidak hanya mengeluarkan produk yang itu-itu saja, tapi artinya produk yang terus-menerus dievaluasi serta diperbarui lagi, atau mungkin dari produk yang sudah lama di relaunching kembali gitu kan. Soalnya kan dari peminat sendiri yang produk lama itu misalnya produk yang sudah lama image-nya bagus tapi tidak dikeluarkan lagi, suatu saat akan di relaunching karena produk tersebut pasti akan keluar lagi gitu. Menurut studi kasus ekspansi Unilever di Asia, latar belakangnya sendiri yaitu pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia. Jadi Unilever ini perkembangan ekonomi ya, terutama itu sangat tumbuh pesat di Asia. Dari strategi ekspansi, kemitraan dengan perusahaan lokal. Nah, ini Unilever lebih ke menunjuk UMKM untuk bekerja sama, memajukan UMKM sendiri ya, berkolaborasi. Sebetulnya dari situ Unilever sambil belajar ya, dimana market suatu daerah tersebut apakah minatnya ke merek apa, atau misalnya seleranya seperti apa, kira-kira seperti itu. Lalu dari penyesuaian produk sesuai dengan preferensi lokal, nah, yang saya tadi sebutkan, penyesuaian produk sesuai dengan preferensi lokal, yaitu di mana lokasi atau daerah tersebut harus disesuaikan produknya, marketnya seperti apa, serta ibaratnya pasarannya itu apa sih yang dijual di daerah tersebut gitu. Dari hasil serta peningkatan pangsa pasar. Dari inovasi tersebut atau inovasi produk dari PT Unilever, yang poin pertama itu pendekatan berkelanjutan, penggunaan bahan ramah lingkungan, pengurangan jejak karbon, serta produk baru itu peluncurannya disesuaikan dengan tren pasar. Itu sudah pasti ya, karena kan suatu perusahaan tidak mungkin mengeluarkan produk yang sedang tidak viral gitu kan. Bahkan itu akan menjadi aneh kalau misalnya dikeluarkan saat sedang tidak seleranya gitu. Dari pengelolaan sumber daya manusia, rekrutmen globalnya itu ada program pengembangan bakat global. Nah, di mana Unilever sendiri kan suka ada event-event tertentu, contohnya untuk olahraga atau dan yang lainnya gitu, dari seni mungkin. Unilever ikut andil dalam bagian support untuk untuk kegiatan tersebut.
Lalu dari teknologi dan digitalisasi, transformasi digital. Nah, ini di PT Unilever sendiri implementasi teknologi terbaru dalam operasional. Nah, pembaruan manufaktur dalam artian mesin yang harus diperbarui. Nah, ini sangat menjadi tolak ukur bahwa Unilever sendiri mengikuti industri 5.0 saat ini ya, dimana robotik itu terhubung ke jaringan. Nah, Unilever sendiri pasti mengikuti tren itu karena tidak mau ketinggalan. Soalnya kan produksi tidak hanya sedikit ya, setiap periode kan harus ada peningkatan produksi gitu kan. Penggunaan big data untuk analisis pasar, e-commerce, jelas ini kalau e-commerce ya. Unilever sudah pasti memasarkan produknya di marketplace. Peningkatan penjualan melalui platform online, kolaborasi dengan market. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Nah, dari inisiatif sosialnya, program pemberdayaan masyarakat, dukungan untuk pendidikan dan kesehatan. Nah, ini Unilever sendiri support terhadap di mana sekolah-sekolah disupport untuk kebersihannya, contohnya menyuplai hand soap atau hand sanitizer gitu ya. Contoh kecilnya seperti itu. Target pengurangan limbah dan emisi, program daur ulang dan penggunaan kembali. Evaluasi kinerja, dari segi evaluasi kinerja, indikator kinerja utama atau KPI ya, Key Performance Indicator, dari pendapatan dan profitabilitas, pertumbuhan pangsa pasar, penilaian periode, serta analisis kinerja tahunan. Strategi masa depan PT Unilever sendiri dari ekspansi global yaitu merencanakan untuk memasuki pasar baru dan strategi untuk memperkuat kehadiran di pasar yang sudah ada serta inovasi berkelanjutan. Ini selalu dibahas inovasi. Jelas ya, karena untuk produk konsumsi sendiri inovasi wajib ada setiap periodenya gitu. Fokus pada pengembangan produk inovatif. Contoh kesuksesan Unilever ya. Yang pertama yaitu keberhasilan produk seperti Dove, Lipton dan Axe. Nah, dari kampanye pasaran yang berhasil meningkatkan kesadaran merek serta penghargaan dan pengakuan dari global untuk inovasi berkelanjutan. Unilever sendiri sudah banyak menyabet gelar penghargaan ya. Mungkin sekian dari saya, presentasi singkat dari saya untuk memenuhi kebutuhan UAS pada semester 4 di mata kuliah bisnis internasional ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya kepada yang terhormat Pak Bapak Darka selaku dosen bisnis internasional. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.